Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, ini sudah banyak yang bergabung dan supaya tidak berlarut, kita sambil mulai ya. Seperti biasa kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin. وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله إلى أرواح جميع الأولياء الصالحين والعلماء العاملين. صل إلى روحه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu peserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini atau pada pagi hari ini atau pada tengah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa secara via Zoom untuk melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita akan membaca hadis yang ke-58 versi kitab di saya. Mungkin berbeda di catatan atau di buku ibu-ibu. Kemudian sebelumnya saya minta maaf karena di minggu atau malam minggu sebelumnya saya uzur dan tidak bisa ikut berpartisipasi karena satu dan lain hal, karena ada rapat penting yang sampai malam gitu ya. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas itu tidak akan mengurangi pahala para jamaah, para ibu sekalian. Baik, kita akan memulai pengajian ini dengan membaca hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bi sanadin muttasilin ila al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa Nabi rakhasa. Rakhasa itu meringankan, memberikan izin. Lil musafirih, bagi orang yang bepergian. Salasata ayyamin, 3 hari walayalihinnah, dan 3 malam. Walil mukimi, dan bagi orang yang tinggal di rumah, tidak bepergian, yauman walailatan, sehari semalam. Idza tatahhara, tatkala memakai, tatkala sudah bersuci, fala bisa kemudian memakai khuffaihi, kedua muzahnya. Ayam saha, cukup untuk mengusap alaihima, atas muzah tersebut. Ini hadis yang dijadikan dalil bagi ulama jumhur ya, bagi ulama pengikut madhab-madhab
bahwa muzah itu durasi waktunya bagi musafir 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang sedang di rumah tidak bepergian sehari semalam. Asalkan dipakainya tatkala suci. Kecuali Imam Malik nanti memutlakkan, tidak memberikan durasi tertentu atau ada tapi 17 hari. Jadi waktunya cukup lama. Gitu ya. Kemudian kata-kata idza tatahhara, tatkala dipakainya tatkala suci, fala bisa khuffaini. Kemudian memakai kedua khufnya. Ini juga diambil oleh banyak mazhab gitu ya. Kecuali mazhab Abu Hanifah yang mengatakan enggak harus suci dulu, langsung aja pakai. Akhrajahu Ad-Daruqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni wa sahahu Ibnu Zaimah, dan ditasfih dianggap sahih oleh Imam Ibnu Zaimah. Kemudian di sini ada catatan penting di poin ketiga ini, di mana dikatakan bahwa rukhsah atau keringanan hukum dari yang awalnya berat menjadi ringan itu terbagi atas rukhsah bis safar ya. Rukhsah karena bepergian itu terbagi menjadi dua. Ada bepergian dengan jarak tempuh jauh, ada safar qasir, ada safar yang dekat. Jarak tempuh dekat dan ada jarak tempuh yang jauh. Yang jauh sepanjang apa? Sepanjang 85 kilo. Itu yang biasa disebut dengan masafatul qasri, atau ada yang mengatakan 87, 86. Beda dikit. Nah, itu apa saja yang berkaitan dengan safar dekat dan safar jauh. Bepergian jauh dengan bepergian dekat. Di sini dikatakan bahwa jika jauh, maka diperbolehkan 4. Yang pertama yaitu dirukhsah, diringankan untuk mengusap muzah selama 3 hari. 1. Yang kedua, diperbolehkan qasar, meringkas sholat. Yang asalnya 4 menjadi 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Tuh. Yang nomor 3 adalah al-jam' wal fitruh. Boleh menjamak, sholatnya dijamak. Dan boleh berbuka puasa. Artinya tidak puasa, boleh membatalkan puasanya. Jadi ada 4. Kemudian yang 4 lagi itu berkaitan dengan safar qasir. Safar qasir. Safar yang dekat, perjalanan dekat. Perjalanan yang dekat itu memperbolehkan atau memberi rukhsah adalah makan bangkai. Ketika dalam perjalanan dekat, nggak sampai 85 kilo, kemudian tidak menemukan sesuatu yang dapat dikonsumsi, dia hanya menemukan bangkai, maka itu dirukhsah, diperkenankan bagi dirinya untuk makan bangkai. Diperkenankan. Apakah boleh sampai kenyang? Menurut mazhab selain Maliki tidak boleh sampai kenyang. Hanya sekedar bertahan hidup. Sementara menurut mazhab Maliki boleh sampai kenyang. Kemudian selanjutnya adalah tanafful 'ala rahilah. Sholat di atas tunggangan, di atas mobil, sholat sunnah di atas mobil, di atas kereta api, di atas pesawat, maupun di atas yang lainnya. Sepeda motor nggak mungkin ya.
itu adalah salat sunnah, salat sunnah. Wa isqatus sholati bitayamum, juga diperbolehkan tayamum dan meninggalkan Jumat. Jadi sama-sama 4. Safar qasir 4, perjalanan jauh 4, perjalanan dekat juga 4. Nah, apa yang boleh di perjalanan dekat otomatis boleh di perjalanan jauh, gitu ya. Tapi apa yang tidak boleh di perjalanan jauh, nah, apa yang sebaliknya? Ya, apa yang boleh di perjalanan jauh belum tentu boleh, bukan belum tentu, memang tidak boleh dilakukan di perjalanan dekat. Seperti itu. Nah, yang sedang kita bahas ini salah satu rukhsah, salah satu kemurahan, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Kita lanjut. Wa an Abi Imarah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Abu Imarah radhiyallahu taala anhu qala. Dia berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wahai Rasulullah, amsah alal khuffain, apakah aku boleh mengusap atas muzah? Qala, jawab Nabi, na'am, iya. Qala wa yaumaini, 2 hari juga masih boleh? Qala na'am, iya, kata Nabi. Qala wa thalathata ayyam, 3 hari juga boleh? Qala na'am. Wa ma syi'tah, wa ma syi'tah, dan apa yang engkau inginkan. Nah, kata-kata wa ma syi'tah inilah yang dijadikan dasar di mazhab Maliki bahwa lebih dari 3 hari itu boleh. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud. Walaysa bil qawi. Dikatakan hadis ini tidak kuat. Itu ya. Jadi hadis ini dianggap tidak kuat. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya, yaitu di bab nawakidil wudu. Kita akan pindah ke bab yang membatalkan wudu. Nawakid itu jamak ya. Berarti bab menerangkan tentang beberapa hal yang membatalkan wudu. Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Rasulillah. Qala, Anas bin Malik berkata, kana ashabu Rasulillah. Ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, di zaman beliau, yantaziruna al-asya'ah, yantaziruna al-isya'ah. Mereka menunggu salat isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai menunduk kepala mereka. Artinya doyong gitu ya, hampir tertidur atau tertidur betulan. Tsumma yusallunah, kemudian mereka salat wala yatawadda'una, tanpa wudhu lagi. Ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Jadi sahabat di masa Rasulullah itu menunggu salat isya itu sampai gini-gini kepalanya. Tukhfik ru'usuhum. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu ya juga manusia. Sahabat itu capek kerja di siang hari seperti itu. Sahabat itu ya mencari nafkah. Sehingga di masjid tatkala menunggu sholat isya itu hatta tukhfik ru'usuhum gitu. Sampai gini-gini gitu ya. Tukhfik itu nunduk. Akhfaqa yukhfiku ikhfaq, itu nunduk-nunduk sampai hampir doyong kepalanya. Kemudian mereka sholat dan tidak lagi ngambil wudhu. Ini menjelaskan tentang tidur yang membatalkan dan tidur yang tidak membatalkan. Saya di sini meringkas tentang tidur
Nah ini. Di sini ada beberapa pendapat dari 4 mazhab ya. Pertama katanya jika tidurnya pulas sampai tidak merasakan apa-apa maka batal. Jika hanya micro sleep gitu ya, hanya apa itu ngantuk-ngantuk biasa masih sadar itu tidak membatalkan. Ini pendapat di mazhab Maliki. Jadi kalau pulas, apalagi sampai ngorok, gitu, nggak sadar dengan obrolan orang di sekitar, itu batal menurut Imam Malik. Nah, di mazhab kita Syafi'i, jika tidur dengan pantat yang mapan, gitu ya, ke lantai, maka tidak membatalkan. Itu di kita. Itu pun ada beberapa syarat yang cukup ketat menurut saya di mazhab Syafi'i. Itu di antaranya orang yang tidur itu tidak terlalu gendut, mohon maaf, juga tidak terlalu kurus. Karena terlalu gemuk itu juga beresiko jika tidurnya begitu biasanya akan kentut. Itu di mazhab Syafi'i. Atau orang yang begitu kurus, sangat kurus, itu juga potensi untuk keluar kentut. Makanya tidur yang masih mapan ya menurut mazhab Syafi'i itu memiliki syarat-syarat tadi. Jadi orangnya harus sedang, harus tidak terlalu gemuk, harus tidak terlalu kurus. Kemudian dibenarkan juga umpamanya dia nyender ke dinding atau nyender ke tiang gitu ya. Itu tidak membatalkan. Kemudian di mazhab Hanafi, jika tidur mengikuti salah satu posisi sholat, duduk, sujud, atau berdiri, maka tidak batal. Selama ada di 3 posisi ini, kalau di mazhab Hanafi, nggak batal. Tapi kalau tidurnya itu udah terlentang, jatuh gitu kan, atau tengkurap, maka itu batal. Pokoknya tidur selama masih dalam bentuk sholat, posisi sholat, yaitu duduk, sujud, dan berdiri, maka tidak batal. Di Hambali, selama tidur duduk atau berdiri, maka tidak batal. Kalau Hambali, tidurnya duduk apa berdiri. Kalau duduk atau berdiri, ya tidak batal. Tapi kalau selain posisi ini, maka batal. Itu kira-kira ringkasan dari hadis yang akan kita bahas berkaitan dengan tidur. Ya. Nah, kembali lagi ke hadis ini bahwa para sahabat itu manusia. Para sahabat itu manusia biasa yang kemudian mendapat label sahabat. Istimewanya itu sahabat karena mereka melihat langsung Rasulullah dan menjadi mata rantai Islam pertama gitu ya. Menjadi murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan secara langsung cahaya kenabian. Dan itu tidak bisa disalib posisi itu dengan amal apapun. Jadi sahabat itu istimewa karena hal itu gitu ya. Adapun kesehariannya ya sama. Ada sahabat yang maaf misalkan tengil gitu, ada. Ada sahabat yang suka mabukan, ada. Ada sahabat yang seperti ini, hatta tuhfiqu ru'usuhum. Kepalanya sampai doyong, kepalanya sampai nunduk-nunduk. Ya karena capek seharian kerja, biasa. Itu yang kemudian harus kita sadari dan harus kita pandang kepada sahabat. Sehingga kalau memang ada sahabat-sahabat istimewa yang luar biasa, yaitu tidak kemudian kita pukul rata. Tidak. Ada sahabat-sahabat yang seperti di sini disebutkan. Tuh, ini mungkin hadis awal yang kita baca. Kemudian jika para jamaah, para peserta ada yang ingin
pertanyakan, didiskusikan, monggo dipersilahkan. Oh ya, ini belum dibaca. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wasahahu Sahih Sunan wasahahu Daruqutni. Kemudian dianggap hadis sahih oleh Imam Ad-Daruqutni. Wa asluhu, adapun asalnya hadis ini fi Muslimin, itu ada di Sahih Muslim. Silahkan ibu-ibu, mungkin ada yang mau diobrolin, ditanyakan, dan diperdalami. Ustadz mau tanya tadi kalau nggak salah itu ya apa tadi musafir berapa jamanya 3 hari ya Tat ya? Hmm. Yang jamak bukan jamak yang 3 hari Bu Yanti, tapi Apa? mengusap muzahnya 3 hari. Apa Tat? Jadi Oh, oh boleh nggak gitu. Oh mengusap uji mengusap hai. muzah. Muzah itu boleh 3 hari, tidak usah melepas. Nah itu untuk orang yang perjalanan jauh seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau ada Kalau air, ada. jamaknya, Mm-mm. ka- Kalau jamaknya? kalau jamak ataupun kosor, Oh, kalau jamaknya ya boleh terus menerus Ibu. Boleh. Memang ada yang membatasi di mazhab Syafi'i itu iya kayaknya boleh ada batasannya. menjamak dan mengkosor itu selama 18 hari. Selama Oh, 18 18 hari ya. hari. Oh, saya kayaknya pernah lihat Iya, berapa sih? 3 apa 6 hari. Oh, salah berarti 18 hari ya, Tat ya. 18. Kalau Oh, di dalam perjalanan tersebut menunggu sesuatu yang tidak pasti, maka itu tidak ada batasan. Seperti itu. tapi kalau kita kita kan tinggal di Jepang nih, kayak ya saya tuh ada bahan pulang ke Indonesia kan, pulang ke mana? Ke misalkan ke Semarang atau ke Jakarta. Itu kan berarti pulang kampung ya, Tat ya. Itu jamnya berapa hari, Tat? Apa nggak Pulang usah gitu ya? kampung. Nggak Kampung. usah kalau pulang kampung. Nggak usah dijamah ya, Mudik Tat ya. itu tidak dijamak. Oh Kecuali iya belum iya. nyampe ke kampungnya. Belum nyampe namanya ke Iya, di jalanan pas ke lagi apa? sampai Ke perjalanan tadi ya, perbatasan. kalau naik pesawat kan emang repot ya Nah, apa waktunya ya itu mungkin ya boleh ya, tapi iya, kalau udah sampai mah nggak usah ya Tat ya gitu loh. Sekarang suka bingung itu, betul, betul. heeh, soalnya kan, ada yang bilang gini, "Kan dikasih kemudahan kenapa nggak dipakai?" Ya tapi kan ini aku pulang kampung, pulang ke rumah bukannya jalan, Iya, aku mikir gitu kan. betul, Beda kali betul. gitu loh. Iya kan bener ya Tat ya berarti ya? Jadi saya Iya, biasa nggak jama-jama gitu, ya perjalanan aja seperti iya, Ustadz bilang. Saya pikir kan waktunya udah itu betul. kan gitu. Oh berarti bener ya Tat ya? Oke makasih Tat. Hmm. Iya, lumayan. Kalau di rumah itu kan sudah apa ya? Udah Sudah aman ya Tat ya tenang, istilahnya, nyantai dan mhm. bahagia gitu. Iya. Iya yang susah kan di jalan ya Tat Jadi, ya, bukan musafir kan, kalau musafir di perjalanan sih iya memang susah ya, kita kan udah sampai betul, rumah. betul. Iya iya, masih Tat. Ilat, ilat hukumnya hilang. Jadi apa ya? Ilat itu indikasi yang membolehkan dia jamaknya sudah hilang. Kan indikatornya itu harus karena perjalanan. Sementara kalau sudah nyampe rumah itu kan status jalannya sudah nggak ada. Jadi kata kaidah itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar sesuai ilatnya, sesuai sebabnya. Kalau sebabnya hilang, maka hukum tersebut hilang. Monggo yang lain. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke hadis Ustaz, mau selanjutnya.
tanya Ustadz. Silahkan, Ya, Ibu kan Mulyana Dewi. ya, Dewi. Ustadz, ini kan saya mau pulang kampung, tapi kampung saya di Aceh. Terus saya di Jakarta cuma 3 hari. Itu saya pakai itu enggak jamak enggak ya Ustadz? Iya, boleh Ibu. Boleh jamak dan qashar selama di Jakarta. Hmm. Jadi batasnya itu pagar desa. Batasnya itu pagar desa, bukan kampung. Pagar desa. Umpamanya sudah memasuki batas desa, maka itu sudah tidak boleh menjamak. Bukan batas provinsi, juga bukan batas kabupaten, tapi batas desa. Jadi selama di Jakarta, Ibu boleh jamak, boleh qashar. Jadi duhur sama asar itu digabung waktunya boleh. Namanya jamak. Sekaligus juga boleh mengqasharnya. Berarti duhur 2, asar 2. Kayak gitu, Ibu. Nah, nanti isya sama maghrib itu juga boleh digabung. Tapi isya maghribnya tidak bisa diqashar. Umpamanya sholat maghrib tetap 3, sholat isyaknya 2. Boleh dijamak takdim namanya, atau dijamak takhir. Boleh didahulukan di waktu maghrib, boleh diakhirkan di waktu isya. Seperti itu. Dan Rasulullah di hadis yang lain itu mengatakan innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu, kata Rasulullah. Sungguhnya Allah itu menyukai agar rukhsahnya, keringanan-keringanan hukum yang Allah berikan itu dilaksanakan. Sebagaimana hukum-hukum yang tidak ringan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Itu jadi Itu berapa hari Pak Ibu Ustadz? Mulyana. Jadi berapa hari Pak Ustadz bisanya misalnya kan karena ada urusan itu di Jakarta itu bisa 3 hari, bisa seminggu gitu, sampai berapa Ya. hari bisa? Itu tadi. Oh ya, saya teringat. Untuk di mazhab kita Syafi'i itu 3 hari selain perjalanannya, selain jarak tempuhnya. Jadi pas tinggalnya itu 3 hari. Kalau menunggu sesuatu yang tidak jelas, artinya waktunya tidak ditentukan, maka boleh 18 hari. Tapi di mazhab yang lain itu lebih longgar. Di mazhab Hanafi itu bebas kayak gitu. Nggak dikasih waktu. Jadi seperti itu. 3 hari atau 18 hari tadi. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, kita lanjut ya. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish. Datang Fatimah binti Abi Hubeish. Binti Abi Hubeish bin Abi Talib. Jadi Fatimah ini katanya adalah anak dari sepupu Nabi. Karena Abu Hubeish ini adalah anak dari Abu Talib. Jadi ini saudaranya Sayyidina Ali, Abu Hubeish. Saudaranya Sayyidina Ali. Berarti sepupuan dengan Nabi. Nah, yang datang ini adalah Fatimah, keponakan sepupu berarti. Ja'at Fatimah datang bintu Abi Hubeish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam
menghadap Nabi SAW. Faqalat. Nah, di sini tampak bahwa perempuan di masa lalu itu juga ada yang langsung bertanya kepada Rasulullah. Tanpa sungkan bertanya kepada muftinya, tanpa sungkan bertanya kepada kiainya, tanpa sungkan bertanya kepada tokoh agama setempat. Faqalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahabu. Saya perempuan yang terkena darah istihadah. Fala adhur. Maka saya tidak suci-suci. Afa ada ussolah. Bolehkah saya meninggalkan sholat? Dia perempuan yang memiliki istihadah. Qalah, Nabi menjawab, la, tidak boleh katanya. Apa darah istihadah? Di sini saya tadi membuat catatan. Nah, darah istihadah adalah darah yang keluar dari vagina bukan pada waktu yang biasa. Disebabkan oleh irkin namanya. Atau penyakit, semacam itu. Itu ya. Kemudian darah istihadah itu tetap wajib sholat. Tidak seperti darah haid. Dengan cara apa? Menutup kemaluannya dengan pengaman dan kemudian wudhu setiap kali akan sholat. Jadi setiap kali sholat fardu dia wajib wudhu. Sama dengan kemarin laki-laki terkena penyakit beser. Penyakit beser, maka itu dia wajib sholat. Dan wudhu setiap waktu. Berarti wudhu 5 kali sehari semalam. Untuk sholat duhur, asar, dan selanjutnya. Kalau sholatnya sholat sunnah tidak butuh wudhu setiap waktu. Tapi ada keringanan juga di sini. Ada di mazhab Maliki itu mengatakan hanya sunnah wudhu ini. Tapi di mazhab selain Maliki mengatakan wajib. Kemudian juga yang menjadi catatan dalam darah istihadah itu diperbolehkan berhubungan intim. Karena itu bukan darah haid. Seperti itu. Itu beberapa catatan yang saya siapkan tadi. Baik, kita kembali ke hadisnya. Kata Nabi menjawab, la, tidak boleh meninggalkan sholat. Innama dzalika irkun. Itu adalah irkun. Irkun itu salah satu darah penyakit seperti itu ya. Walaysa bihaydin, dan itu bukan darah haid. Fa idza akbalat haidatuka fada'is sholatah. Jika darah haidmu muncul, pada sholatah, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan tatkala darah haidmu sudah tuntas, faghsili, maka cucilah angkid damah, dari dirimu ad-damah, darah. Summa sholli, kemudian sholat. Artinya istihadah itu tetap wajib sholat. Istihadah tidak boleh meninggalkan sholat, tidak seperti darah haid. Kemudian istihadah juga diperbolehkan berhubungan intim, karena itu bukan darah haid. Jadi kalau muncul darah di selain waktu-waktu haid, maka itu adalah istihadah. Summa tawadda'i, walil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari ada tambahan, summa tawadda'i likulli sholatin. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karena ada tambahan di Sahih Bukhari, kata-kata summa tawadda'i likulli sholatin. Kemudian wudhulah setiap mau sholat. Tapi setiap mau sholat yang wajib ini ya. Bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya capek, memberatkan. Tapi kalau yang wajib tidak memberatkan karena hanya 5 kali. Wa asyara muslimun, dan Imam Muslim memberi isyarat ila annahu hadzafaha amdan. Bahwa kata-kata summa tawadda'i likulli shalah itu memang tidak dimuat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hadis ini memuat hal-hal penting, yaitu tentang bagaimana perempuan-perempuan terdahulu
itu berani bertanya kepada Rasulullah secara langsung jika itu berkaitan dengan agamanya. Nah, hadis setelah ini itu sebaliknya, malah malu bertanya. Ya. Kita coba lihat. Ini hadis dari Ali. An Ali bin Abi Thalib. Berarti ini dari pamannya Fatimah ya. Tadi kan Fatimah binti Hubaysh bin Abi Thalib. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Menantu Rasulullah. Sepupu sekaligus menantu. An Ali bin Abi Thalib, hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Ali berkata, kuntu rajulan madzaan. Kuntu saya, kata Ali. Rajulan madzaan adalah orang yang seringkali muncul air madi. Seringkali keluar air madi. Air madi itu apa? Di sini saya juga menyiapkan catatan biar jelas. Sini air madi itu air berwarna putih pekat keluar saat mohon maaf fair play, mula'abah. Sebelum jima, sebelum berhubungan intim sudah keluar duluan. Nah, itu namanya madi. Atau dia keluar saat on gitu ya. Maka itu namanya madi. Nah, madi itu najis. Hukumnya najis, tidak seperti mani. Dan dia wajib wudhu, tapi tidak wajib mandi, ya jelas. Jadi mirip, bukan mirip, hukumnya sama dengan air kencing. Nah, ini hadis sebaliknya hadis Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu malu bertanya langsung. Maka kemudian kata Ali, fa'amartul Miqdadah. Maka saya perintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini salah satu karib Rasulullah karib Sayyidina Ali. Orang-orang terdekat Ali itu diantaranya adalah sahabat Al-Miqdad. Nah, maka Al-Miqdad ini diperintah oleh Ali ayyas alan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kata para ulama, kenapa Ali gak bertanya langsung? Ya sungkan. Ali itu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian bertanya hal-hal yang sangat privatif, sangat bersifat privasi dan apa ya? Iya, bersifat privasi, maka Sayyidina Ali memerintah kawan dekatnya yaitu Al-Miqdad. Fasa'alahu, maka kemudian Al-Miqdad bertanya kepada Nabi tentang madi tersebut. Faqalah, maka Nabi menjawab fihil wudu. Di dalam madi itu ada wudu, artinya harus berwudu. Ini sebalik atau kebalikan dari hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, gitu ya. Fatimah bertanya langsung tanpa beban, tapi Sayyidina Ali sebagai menantu, meskipun beliau disebut sebagai babul ilim, pintunya ilmu, dan Rasulullah adalah Madinatul Ilim, Madinahnya ilmu. Tapi coba dilihat bahwa di sini pertalian darah, pertalian besanan, pernikahan itu membuat kita terkadang malu dan itu sangat manusiawi. Sebagaimana Sayyidina Ali enggan bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait problem kehidupannya seperti itu. Baik, kita buka kembali pertanyaan, barangkali masih ada yang belum jelas atau mau menambahkan, memperdalami apa yang barusan kita bahas, dipersilahkan. Jadi kemarin kita membahas ada mani, ada madi, dan ada wadi. Nah, wadi itu berarti
sesuatu yang keluar karena capek gitu. Sementara madhi seperti yang barusan kita bahas. Jadi ada beberapa kaum laki-laki yang mungkin syahwatnya itu besar gitu ya. Syahwatnya itu mudah meningkat seperti Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali itu poligami setelah Sayyidah Fatimah wafat. Karena kan Siti Fatimah putri Rasulullah itu kan wafat 6 bulan setelah ayahnya, setelah Rasulullah wafat. Setelah itu Sayyidina Ali baru mulai poligami. Ketika di zaman Siti Fatimah, Sayyidina Ali tidak berani poligami. Baik, kita lanjutkan ya ke hadis selanjutnya. An Sayyidah Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Nah, ini juga Sayyidah Aisyah sebenarnya menceritakan dirinya ini, tapi dirahasiakan karena hal-hal yang privasi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalah, mencium Nabi ba'dha nisaihi, sebagian istrinya, padahal dirinya sendiri ini sebenarnya. Bahwa Nabi mencium sebagian istrinya, summa kharaja. Kemudian Nabi keluar ila sholati, menuju masjid untuk sholat, walam yatawadda, dan Nabi tidak wudu. Akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu al-Bukhari. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menceritakan tentang persentuhan, ya. Nggak harus mencium, memegang, mencium seperti itu. Menceritakan tentang itu antara non-muhrim gitu ya, yang bukan mahram. Mahram seperti suami dan istri. Nah, itu bagaimana? Nah, di dalam riwayat ini, riwayat Imam Ahmad bin Hambal ini, Nabi tidak wudhu lagi, langsung sholat begitu saja. Berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, tapi ini bentuk khilafiyah, perbedaan pendapat di dalam mazhab fikih ya. Di sini dikatakan tidak membatalkan, ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi sentuhan antara kulit dengan kulit anak Adam yang bukan mahram dan sudah mukallaf itu tidak membatalkan. Ini menurut mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi memahami aula mastumun nisa'ah. Aula mastumun nisa'ah itu bukan bersentuhan, tapi auja ma'tumun nisa'ah, tapi berjima, berhubungan intim. Berhubungan intim baru membatalkan, seperti itu. Terutama ini sangat bermanfaat ya mazhab Hanafi ini tatkala kita di Masjidil Haram gitu ya. Tawaf itu kan berdesak-desakan, terkadang secara tidak sengaja kita bersentuhan dengan non-mahrim gitu, yang bukan mahram kita. Maka itu kita kalau mengikuti mazhab Syafi'i yang lumrah diikuti oleh orang Indonesia, kita wajib wudhu lagi. Wudhu ya, wudhu lagi untuk melanjutkan tawafnya. Tapi kalau kita ikut mazhab Hanafi, mengikuti pendapat Hanafi, ya diperbolehkan. Seperti itu. Makanya beberapa ulama Syafi'i yang ketat gitu ya, itu memilih mereka tawaf di lantai atas. Di lantai atas di Masjidil Haram. Kalau tawaf di lantai atas di Masjidil Haram, orang di bawah sudah dapat 5 putaran, dia bisa jadi masih dapat 1. Kemudian di mazhab Syafi'i itu dikatakan tidak membatalkan asalkan ada penghalang, ada satir.
Misalkan sentuhannya tidak langsung, ada kain seperti itu tidak batal di mazhab Syafi'i. Nah, kemudian ada mazhab ketiga yaitu Maliki dan Hambali dikatakan membatalkan bila dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat batal, menyentuh bukan dengan syahwat tidak batal. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi itu? Barusan kita baca. Kok di mazhab kita Syafi'i ketat gitu ya, gak mau pokoknya bersentuhan dengan non-muhrim, mahram, maka dia bukan mahram, maka batal. Maka dikatakan oleh mazhab kita Syafi'i, hadis ini, hadis Aisyah ini salah satu bentuk khususiyah. Salah satu keistimewaan Rasulullah. Jadi salah satu keistimewaan Rasulullah. Di mana Rasulullah diistimewakan oleh Allah bahwa kalau bersentuhan dengan bukan mahramnya, beliau tidak batal. Itu kemudian ditakwil seperti itu. Jadi terkait dengan persentuhan kulit, itu ada 3 pendapat. Ada yang mutlak tidak batal, yaitu mazhab Hanafi. Ada yang mutlak batal, kecuali ada satir, ada penghalang, mazhab Syafi'i. Dan ada yang memberi catatan kalau syahwat batal, tidak syahwat tidak batal. Tidak syahwat tidak batal. Maka beberapa ulama Syafi'iyah itu memang agak ketat. Sehingga menyulitkan dirinya sendiri. Pernah ada satu kejadian, saya punya abah itu tapi sudah meninggal. Dia ulama kampung, kiai kampung yang sangat ketat mengikuti mazhab Syafi'i. Suatu saat saya bawain beliau kitab. Nah, kebetulan di kitab itu ada pengikut mazhab Syafi'i yang sependapat dengan pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau tidak syahwat ya tidak batal, kalau syahwat ya batal. Seperti itu. Maka dia berterima kasih banget dulu. Terima kasih kitabnya. Saya baru dapat ini bahwa salah satu imam di dalam mazhab Syafi'i itu memberi batasan syahwat dan tidak syahwat. Dan ini sangat berguna kata dia. Kita yang di rumah itu akan sering bersentuhan dengan istri gitu ya, yang bukan mahram. Kalau istri sering akan bersentuhan dengan suaminya secara tidak sengaja, maka itu memberatkan bagi pengikut-pengikut Syafi'iyah. Ini mungkin yang bisa kita baca pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan diskusikan lebih luas. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo. Ibu Mulyana. Ibu Mulyana pernah hadir ya? Belum Pak, belum pernah. Oh belum, Masya Allah. Baru. Semoga terus bisa gabung. Iya, Amin. insyaallah. Monggo yang mau bertanya, Bu Fatimah, Bu Rika, Bu Tia, Bu Nur Hajar, persilahkan. Bu Fani. Pak Ustadz itu mau tanya juga yang waktu di Mekah itu ya nanti kalau bersentuhan yang tadi itu loh Pak Ustadz, ada laki-laki dan perempuan kan itu banyak orang Pak Ustadz, sulit ya kalau mau ngambil wudhu lagi loh Pak Ustadz gitu. Betul. Ya, makanya yang enak, yang baik ikut yang mengatakan tidak batal. Entah ikut mazhab Maliki atau mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mutlak Ibu, nggak batal kalau Imam Abu Hanifah.
Yang batal itu kalau berhubungan intim itu di Abu Hanifah. Kalau di Imam Malik tadi diberi apa? Diberi embel-embel. Kalau dengan syahwat batal, tanpa syahwat tidak batal. Jadi ikut itu aja Ibu nanti. Saya juga sering kok mengikuti yang ini. Saya tersentuh misalkan dengan istri. Ya udah wudhu kan dari kamar mandi ternyata tersentuh. Ya saya ikut yang nggak batal aja. Nggak masalah Ibu. Jadi ini salah satu bentuk ke apa? Ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmah, adalah kasih sayang Allah. Seperti itu. Jadi nggak usah kemudian tawaf di lantai 2, lantai 3, apalagi lantai 3 ya terakhir. Apalagi sampai di lantai 3 itu capek banget. Seperti itu, Ibu. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya. Kita ambil yang misal walaupun kita orang Indonesia kan Syafi'i, tapi saat maksudnya keadaannya apa sulit gitu ya Pak Ustadz ya boleh ya ambil Ya, ya. boleh. Boleh, apalagi tadi itu kan ada dua imam kalau tidak salah di imam-imam di dalam Syafi'i itu mengikuti pendapatnya Maliki. Satu Imam Ar-Ruyani namanya sama Imam siapa gitu. Saya lupa. Nah itu mengatakan bahwa kalau tanpa syahwat ya gak masalah, gak batal. Seperti itu. Jadi tidak masalah. Artinya apa? Ketika kita bersentuhan sebenarnya kita tidak pindah mazhab. Nah, kalau memang mau fanatik kepada mazhab Syafi'i, karena di dalam tubuh pengikut-pengikut Syafi'iyah itu ada Imam Ar-Ruyani, misalkan seperti itu. Jadi nggak masalah. Terima kasih. Nah, di sini juga ada catatan penting ya, bahwa kalau kita membicarakan sesuatu yang bersifat privasi, itu sebisa mungkin merahasiakan dirinya seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah di sini. Siti Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya. Dia tidak bilang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium saya. Tidak. Ini salah satu bentuk etika ya, dalam menyampaikan kebenaran. Itu tidak harus vulgar. Menyampaikan kebenaran tidak harus vulgar. Menyampaikan kebenaran itu tidak harus vulgar. Bisa dengan bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa kinayah seperti dicontohkan oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya. Jadi dia tidak bilang bahwa Nabi SAW mencium saya. Nah ini juga hadis-hadis seperti ini menegaskan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa sepertiga agama itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Utamanya adalah hadis-hadis berkenaan dengan hukum rumah tangga, hukum keluarga, ahwal syahsiyah. Nah, seperti ini kan hukum keluarga. Ini kalau tidak ada riwayat Siti Aisyah, ya sulit orang mengaksesnya. Mau tahu dari mana? Makanya ketika mohon maaf kelompok Syiah menolak riwayat-riwayat Siti Aisyah, itu sangat banyak sekali ajaran agama yang terlepas akhirnya. Demikian. Silahkan, mungkin masih ada yang lain.
Baik, jika tidak ada lagi ya, kita tutup majelis kita dengan pembacaan doa. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat taqdimuna biha jamil hajat wa hina biha min jamil sayyiat. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يخافك لا يرحمنا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ولا وطنا بدنا من أهل الخير ولا تجعلنا ولا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Jazakallah khairan Ustaz, izin live. Sama-sama. Izin. Allah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.